Halo adik-adik. Wah, adik-adik sepertinya sudah siap beribadah semua nih. Udah semangat-semangat ya? Oke, bagus. Nah, terus sebelum kita mulai ibadah, ayo kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan di mana kami masih boleh beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan karena kami boleh bangun dan dengan tubuh yang sehat, kami boleh bersemangat untuk memuliakan Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami tetap fokus selama kami beribadah. Dan ketika kami mendengar firman Tuhan, kami juga boleh mengerti apa yang Lause ingin ajarkan kepada kami. Ya Bapa, kami menyerahkan ibadah pada hari ini hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beribadah. Bless the Lord, oh my soul. Adik-adik sekalian, selamat pagi. Apa kabar kalian? Lause berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan kalian semua bersukacita karena hari ini kita bersama-sama merayakan harinya Tuhan, di mana kita bersama-sama beribadah. Adik-adik sekalian, apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Ayo, yang sudah siap? Siapa angkat tangan? Ayo, semuanya kita siap, oke? Bagus, kalau adik-adik sudah siap, kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, Bless the Lord, oh my soul. Muliakanlah Tuhan, adik-adik. Ayo kita bernyanyi. Whatever may
bebaskanku. Hatiku untuk Tuhan, akalku untuk Tuhan, imanku untuk Tuhan yang telah bebaskanku. Berikan hati untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan. Berikan hati untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan. Kau tak akan menyesal. Hatiku untuk Tuhan, akalku untuk Tuhan, imanku untuk Tuhan yang telah bebaskanku. Berikan hati untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan. Berikan hati untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan. Kau tak akan menyesal. Hatimu untuk siapa adik-adik? Untuk Tuhan. Ya, hatimu, hatiku, hati kita semua baginya. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Yvonne. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita. Langsung mengajak kalian bernyanyi sebuah lagu yang diambil teksnya ya, atau liriknya diambil dari Alkitab di Injil Matius pasal 6 ayat 33, yaitu apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya, maka semuanya itu akan ditambahkan atau diberikan Tuhan kepada kita. Ayo adik sekalian, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Shalom adik-adik, Happy Sunday. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, saatnya kami mendengarkan firman-Mu, tolong kami supaya kami bisa mengerti dan juga menerima firman-Mu di hati kami, bahkan melakukannya. Tolonglah kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, hari ini kita akan belajar dari Kitab Hakim-Hakim ya. Kitab Hakim-Hakim ini menceritakan banyak sekali hakim yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel. Dan kondisi orang Israel saat itu sedang tidak baik-baik saja ya. Orang Israel saat itu sedang asik berbuat jahat. Tapi berbuat jahatnya seperti roda berputar ya. Ada gambar nih ya. Jadi mereka senang berbuat jahat, lalu
karena perbuatan itu Tuhan menghukum. Setelah Tuhan menghukum, lalu orang Israel menyesal. Aduh, aku menyesal berbuat dosa. Tuhan, jangan hukum kami. Ampuni, ampuni. Karena belas kasihan Tuhan, maka Tuhan mengampuni. Ya, setelah Tuhan mengampuni, membebaskan dari hukuman, lalu mereka senang lagi. Ya, orang Israel itu bersukacita kembali, damai lagi. Tetapi dia lupa lagi sama Tuhan, berbuat dosa lagi. Ya, udah berbuat dosa lagi, bahkan lebih keji lagi, lebih kejam lagi. Tidak takut kepada Tuhan, melawan Tuhan, memberontak Tuhan. Akhirnya Tuhan pun menghukum lagi. Setelah dihukum dan mereka merasa menderita, mereka minta ampun lagi, Tuhan. Ampun lagi deh Tuhan. Udah diminta ampun, diampun lagi sama Tuhan. Jadi terus begitu seperti roda berputar. Ya, satu hal yang tidak baik dari Israel. Kita jangan begitu ya. Kalau udah minta ampun, udah minta maaf, stop, tidak melakukannya lagi. Nah, kitab Hakim-Hakim ini menceritakan bangsa Israel yang sedang ditindas sebagai hukuman dari Tuhan karena dia sudah melakukan dosa. Ya, jadi Israel waktu itu sedang ditindas oleh seorang raja Yabin dan juga panglimanya yang sangat kuat namanya Sisera. Ya, bangsa Israel ini sangat tersiksa karena bayangkan dikuasai oleh Raja Yabin dan Panglima Sisera kurang lebih 20 tahun. Mereka ditindas, dijajah, diserbu, dirampas, tanahnya diduduki sama mereka. Dan khususnya Panglima Sisera ini ya, wah terkenal hebat banget. Dia itu seorang panglima yang berhasil, yang bisa mengalahkan banyak negeri-negeri tetangga. Ya, dan juga Sisera ini terkenal memiliki kereta kuda. Oh, kereta kudanya bukan kereta kuda biasa yang dia punya, tapi terbuat dari besi yang sangat kuat. Ya, tapi dari kayu juga ada. Tapi di kitab Hakim-Hakim dicatat dia punya 900 kereta kuda yang dari besi, bayangkan. Jadi waktu mereka berperang melawan Israel, mereka menggunakan kereta besi itu. Ya, jadi semua orang Israel itu takutan. Ya, apalagi setelah 20 tahun ditindas, ya. Aduh, tolonglah Tuhan. Seperti biasa, kalau udah dihukum sama Tuhan, mereka teriak-teriak lagi minta tolong. Tolonglah Tuhan, ampunilah Tuhan, kami diserbu nih Tuhan sama Raja Yabin, Panglima Sisera. Loh Tuhan, tolonglah, kami gak kuat, pasukan kami mah pasti kalah. Tuhan, tolonglah, kami jadi takut. Nah, di saat mereka takut, muncullah seorang wanita namanya Deborah. Deborah ini tercatat artinya lebah, ya, lebah. Dan dia juga punya seorang suami namanya Lapidot. Dan dia pun punya kebiasaan atau hobi yang unik, yaitu duduk di bawah pohon korma. Ya, duduk di bawah pohon korma bukan untuk bersantai, tapi karena tugasnya. Dia itu adalah seorang nabi, ya. Dia itu seorang hakim juga. Muncullah Deborah sebagai nabi Tuhan, disebut nabiah karena dia perempuan, ya. Dan dia juga seorang hakim utusan Tuhan. Dan dia satu-satunya hakim perempuan yang berani maju berperang loh, ya. Kenapa? Karena semua orang, termasuk Panglima Israel namanya Barak, takut menghadapi Panglima Sisera yang begitu kuat. Tetapi dia berani maju. Nah, hari ini kita mau belajar dari tokoh Deborah. 3 karakter penting dari Deborah, ya. Pertama, pekerja keras. Deborah itu termasuk yang pekerja keras dan bertanggung jawab. Karena kerjaan dia bukan hanya sebagai nabi dan juga bukan sebagai hakim, tapi dia juga ingat seorang istri, seorang ibu rumah tangga, ya. Jadi pasti sibuk sekali, tapi dia melakukan tugasnya dengan baik, ya. Terlebih-lebih nabi dan hakim yang Tuhan berikan jabatan itu kepada Deborah. Nabi itu adalah perantara. Kalau Tuhan mau ngomong apa ke bangsa Israel, lewat Deborah. Nanti Deborah yang menyampaikan. Kalau hakim bagaimana? Kerjaan Deborah sebagai hakim. Ternyata
di Hakim-Hakim pasal 5 ayat 7, Deborah ini juga termasuk dikatakan ibu Israel. Karena banyak orang-orang minta nasihat kepada dia. Ya, jadi kalau orang Israel lagi bertengkar atau berantem, mau menyelesaikan masalah, mereka datang ke Deborah. Tolonglah Bu Deborah, tolonglah Hakim Deborah, kami sedang berantem nih, berebut tanah nih, berebut rumah nih, berebut harta nih. Tolonglah bagaimana caranya. Nanti Deborah yang akan mengadili atau menghakimi mana yang benar, mana yang tidak. Ini punya kamu, ini punya dia. Ya, supaya tidak terjadi keributan yang berkepanjangan. Tugas dia memang berat. Bayangkan, Israel kan banyak. Ya, semua mungkin keluarga pada berantem. Apalagi dikatakan tadi Israel itu berbuat jahat, lupa sama Tuhan. Ya, nah kemudian buat kita apa nih? Kalau mau meneladani Deborah, pekerja keras dan bertanggung jawab. Oh, kita pun harus seperti ini. Kecil-kecil harus bertanggung jawab. Bukan karena sudah besar baru bertanggung jawab. Tidak, sejak dari kecil kita udah dilatih untuk bertanggung jawab, untuk menjadi seorang pekerja keras. Ya, kalau kamu bisa lakukan sendiri, lakukan sendiri. Gak harus bantuin dong, karena mungkin kita males. Bantuin dong, karena kita mungkin gak mau mikir. Gak boleh begitu. Kita harus bertanggung jawab. Seperti Deborah. Kalau ada yang ribut, ada berantem, kita sebagai seorang kakak mungkin bantuin. Jangan berantem ya dek. Ya. Atau mungkin seperti Kak Ivon waktu kecil. Waktu papa mama berantem, malah Kak Ivon sama adik-adik yang bilang, jangan berantem ya Mama. Itu sebagai tanggung jawab kita dalam satu keluarga. Gak apa-apa, ya. Nah, jadi mari dari kecil kita melakukan tugas dengan bertanggung jawab, ya. Kemudian yang kedua, kita mau belajar dari Deborah, dia itu pemberani. Kenapa dia bilang pemberani? Karena ketika Barak panglima Israel dan orang Israel, tentara Israel ketakutan, Sisera kuat banget, pasti kita kalah. Deborah maju. Ya, kenapa dia berani maju? Karena dia sudah dapat pesan dari Tuhan. Ingat, Deborah itu percaya Tuhan dan pesan dari Tuhan itu menguatkan dia, menyemangati dia. Ya, terus pria-pria lain, tentara-tentara lain kemana? Ya itu dia, mereka ketakutan. Bayangkan, 20 tahun ditindas, gak bisa berbuat apa-apa. Jadi mereka sebagai seorang tentara, seorang pria, jadi ciut, ketakutan. Mereka hanya bisa bersembunyi. Makanya mereka tidak mau berperang, ya, karena takut kalah. Udah pasti sih kalah, kata mereka. Nah, tapi Deborah bisa yakin. Kenapa? Karena Tuhan bilang, engkau akan menang. Kasih tahu sama Barak, kasih tahu Deborah sama tentara Israel, maju perang melawan Sisera. Pasti kalian akan menang. Makanya Deborah bilang, hai Barak, berperang. Tuhan bilang akan menang. Tapi Barak, oke, tapi kau ikut perang ya. Kau maju juga ya. Kalau kau maju, aku baru maju Deborah. Kalau kau nggak maju, aku nggak mau maju. Wah, Deborah langsung, oke. Mari kita maju berperang. Ya, bersama-sama. Karena aku yakin banget Tuhan sudah memberikan pesan. Karena dia juga nabi ya, tahu pesan dari Tuhan. Lalu dengan lantang mengatakan, Deborah mengatakan, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Ayo Barak, maju. Dan Tuhan pun akan maju di depan engkau. Wah, itu di Hakim-Hakim pasal 4. Di sana tertulis demikian. Luar biasa sekali. Ya. Nah, sekarang buat kita apa nih? Kita mau belajar berani seperti Deborah. Berani apa? Berani dong melakukan perintah Tuhan yang sudah tercatat banyak sekali di dalam Alkitab. Tidak usah takut dengan kata orang ketika kita melakukan kebenaran. Terus kita dibilang, weh, anak Tuhan sok suci nih. Nggak usah takut. Ketika orang lain menyontek, ketika orang lain mencuri, ketika orang lain diam-diam mencuri kartu kredit papa mamanya untuk beli senjata di game, kita nggak mau karena memang nggak diizinkan. Nggak usah takut ketinggalan zaman, nggak apa-apa.
Selama kita berjalan dalam kebenaran, kita berani bersama dengan Tuhan. Seperti Deborah. Tidak usah takut melawan musuh kita iblis. Karena Tuhan beserta dengan kita. Nah, jadi mari kita menjadi anak yang berani. Ya. Ketiga, mari kita seperti Deborah yang berhati hamba. Yang rendah hati. Ya, Deborah itu akhirnya dengan Barak memenangkan peperangan. Sisera kalah. Yang membuat kalah adalah Tuhan. Ya, Tuhan yang memporak-porandakan tentaranya. Sehingga mereka berkeliling entah berperang ngapain. Ya, nggak jelas. Tuhan yang memporak-porandakan perang itu. Sehingga Sisera dan tentaranya kalah. Tapi Deborah tidak sombong. Dia tidak merasa, hei Barak, kamu ya laki-laki penakut, nih aku perempuan, masa lu kalah sama aku sang cewek? Wah, tidak. Deborah tidak begitu. Ya, Deborah tetap memuji Tuhan. Dia tetap memuliakan Tuhan karena dia tahu pesan kemenangan itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan kemenangan. Makanya di kitab Hakim-Hakim pasal 5, itu adalah isi pujian Deborah dan Barak. Setelah nyanyi, puji Tuhan. Setelah ngomong kemenangan, puji Tuhan. Setelah bilang Sisera kalah, musuh-musuhnya lari terbirit-birit, selalu diakhiri dengan puji Tuhan. Tuhan yang memberikan kemenangan. Nah, buat kita apa? Apakah kita rendah hati? Apakah kita berhati hamba? Anak-anak dan juga mungkin kakak-kakak sekolah minggu, lause-lause guru sekolah minggu, ayo. Ya, atau mungkin kita mudah mulai sombong karena aku semua jadi berhasil. Kalau nggak ada aku, semua nggak akan jalan. Tidak boleh ada pikiran seperti itu. Ya, kita kalau diberikan oleh Tuhan kepintaran, lebih dari orang lain, kemampuan, lebih dari orang lain, itu adalah anugerah. Seperti Deborah, ya, pasti ada sesuatu yang hendak Tuhan lakukan dalam dirinya untuk jadi berkat buat orang lain. Jadi kalau sekarang kita mampu, kita hebat, atau mungkin papa mama kita sekarang punya uang banyak, kaya raya, ya, bisa jalan kemana-mana, bisa beli macem-macem. Hei, jangan lupa itu adalah berkat Tuhan. Jangan sombong dan menganggap diri karena aku sendiri hebat. Kalau bukan karena aku nggak bisa. Tidak. Itu semua karena Tuhan. Jadi mari adik-adik semua kita belajar dari seorang tokoh pahlawan wanita. Namanya Deborah. Semoga kita semua belajar untuk bekerja dan bertanggung jawab. Terus kita belajar untuk berani melakukan kebenaran. Dan terakhir kita rendah hati, berhati hamba. Ya, dengan semua yang kita punya, dengan semua yang kita bisa lakukan, lakukanlah dan terus memuji Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah yang memberikan kemenangan kepada orang Israel, sehingga orang Israel bisa mengalahkan Panglima Sisera dan tentaranya yang sangat kuat. Kami pun Tuhan, punya Tuhan yang kuat. Tuhan kami sudah berjanji untuk menyertai kami apapun yang terjadi. Tuhan, tolong supaya kami seperti Deborah yang tetap pegang teguh janji Tuhan. Walaupun mungkin Deborah dan juga mungkin Panglima Barak dan juga mungkin orang Israel sedang ketakutan karena tindasan musuh. Kami pun mungkin sekarang sedang ketakutan, sedang khawatir. Tapi kami mau percaya bahwa Tuhan terus menyertai. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan di akhir nanti. Tuhan tolong supaya kami bisa bertanggung jawab dengan hidup kami. Kami bisa berani melakukan yang benar. Dan kami tetap bisa rendah hati. Terus memuji Tuhan dengan semua hal yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari semangat seperti Deborah.
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita membawa persembahan. Persembahan pada hari ini didasari oleh firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 50 ayat 23a. Demikian bunyinya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekalian, mari kita bawa persembahan dengan hati yang penuh syukur dan sambil menaikkan pujian. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Semuanya berdiri. Adik-adik di rumah, jangan lupa ikuti Lauster ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami boleh membawa persembahan. Terimalah persembahan kami Tuhan. Bukan hanya uang yang kami bawa, tapi ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Dan tolong supaya kami juga membawa hidup kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami akan segala kelemahan kami. Tolong kami Tuhan,
supaya kami boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan sudah memimpin kami dalam kebaktian sekolah minggu dari awal hingga selesai. Tolong kami belajar untuk menjadi anak Tuhan yang mau bekerja giat bagi Engkau, yang mau berani menyatakan kebenaran, yang mau merendahkan hati sebagai hamba. Tolong kami Tuhan, seperti Deborah yang telah Engkau panggil, mampukan kami juga untuk menjadi anak-anak Tuhan yang telah Engkau panggil. Dengar doa kami ya Bapa, karena kami naikkan doa kami di dalam satu nama, anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan kami memohon pimpinan Allah Roh Kudus. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Adik-adik, kita sudah di penghujung kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Dan nanti adik-adik akan sambung di kelas aplikasi. Nah, kita akan berpisah. Namun minggu depan kita akan berjumpa kembali. Adik-adik tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sampai jumpa adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Shalom.